Ini MCO dapat pasien dari Surabaya, ini adalah atlet nasional ya, sudah sirnas ya. Ini dengan Mas siapa? Fardan. Mas Fardan dari Surabaya. Ya. Mas Fardan ini mengalami cedera bahu. Cedera itu mengalami room terbatas, adanya room terbatas atau luang gerak sendinya terbatas. Dan ini harus diselesaikan. Kalau ini dipaksa, ya tentunya akan melebar. Ini aset. Jadi aset itu harus dibetulkan secara sempurna. Ototnya habis ini. Nah ini lihat nih, ototnya sampai habis. Nah ini, ya ini ototnya habis. Bahwa ini mengalami namanya atrofi. Nah, bisa dilihat ini kan ini. Nah ini kan ini tegap-tegap. Ah ini kan kelihatan sekali. Ini tidak lazim. Ini harusnya ada ototnya. Latimus dorsinya di sini. Dan kini tadi sakit katanya. Beda? Halo. Ya tadi. Ini aja tadi kan sudah kelihatan sekali ya. Nah, ini udah mentok. Nah, udah bisa. Jadi ini ya, ini aset, jangan sampai mengalami cedera berkelanjutan. Jadi kita pendaftaran sekarang sudah dipermudah, yaitu dengan web ya. Hai guys, kini layanan MCO Arif App sudah bisa diakses langsung via website. Untuk mulai pulihkan performa Anda, klik tombol reservasi sekarang. Jika belum punya akun, silakan lengkapi formulir pendaftaran dengan nama email dan password Anda. Setelah masuk ke dashboard, pilih registrasi baru untuk mendaftarkan jadwal terapi. Isi detail cedera Anda dengan lengkap agar tim profesional kami bisa memberikan penanganan yang paling tepat. Setelah data diverifikasi admin, segera klik booking jadwal untuk memilih waktu yang tersedia. Anda bebas memilih hari, jam, hingga nomor slot yang diinginkan. Cek kembali pesanan lalu klik konfirmasi untuk lanjut ke pembayaran. Prosesnya sangat mudah. Tersedia metode virtual account hingga scan kris. Begitu berhasil, jadwal Anda resmi terdaftar. MCO Arif, cepat, tepat, dan mudah diakses. Yuk booking jadwal Anda sekarang. Nanti kalau susah hubungi adminnya, ya sudah ada adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aristawan MCO Massage Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Surabaya. Ini adalah atlet nasional ya, sudah sirnas ya. Ini dengan Mas siapa? Fardan. Mas Fardan dari Surabaya. Ya. Mas Fardan ini mengalami cedera bahu. Coba ceritakan cederanya ini. Mulai dari tahun kemarin tuh waktu saya main di turnamen babak final itu set kedua. Waktu smash tiba-tiba kayak udah lemes gitu. Lemes ya? Iya, udah nggak bisa diangkat, nggak bisa digerakin. Dibuat jalan pun udah kayak nyeri gitu. Gak bisa ya? Gak bisa. Jadi sudah berjalan 1 tahun? Udah dari tahun kemarin terus. Di terapi? Sempat terapi, fisio juga, terus mungkin selama 4 bulan 5 bulan. Terus udah selesai, mulai pelan-pelan latihan, udah mulai bisa. Habis itu baru 1 bulan, 2 bulan kena lagi. 2 bulan kena lagi. Nah, inilah. Jadi cedera ini belum selesai. Jadi Mas apa tadi? Fardan ini mengalami cedera bahu sudah 1 tahun, sudah di fisioterapi, dan ini kambuh lagi. Kambuhnya sudah berapa lama ini? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Ini masih sakit ya? Masih nyeri-nyeri terus sering kemeng gitu. Ya. Jadi inilah yang tentunya harus diperhatikan teman-teman semua itu atlet ya. Kalau cedera masih rasa nyeri itu menandakan belum sempurna. Jadi cedera itu harus betulkan secara sempurna. Supaya apa? Supaya tidak terjadi trauma. Kalau trauma nanti akan performnya akan menurun. Nah ini salah satu bagaimana caranya membuat mental atlet ini bisa bangun lagi. Tentunya jangan sampai mengalami nyeri. Kalau nyeri dia kan nggak akan sempurna. Contoh ini Mas Farhan tadi, Sobat Fardan. Ini sikonya naik. Nah ini ya nih, ini menandakan ini adalah masalah. Cedera itu mengalami room terbatas, adanya room terbatas atau luang gerak sendinya terbatas. Dan ini harus diselesaikan. Kalau ini dipaksa, ya tentunya akan melebar. Ini aset.
Jadi aset itu harus dibetulkan secara sempurna. Ya, jangan sampai aset itu hilang gara-gara cedera yang dipaksa. Contoh yang kiri. Nah, kiri kan ini kan bisa naik. Hidungnya ketempel. Yang kanan coba. Ini susah. Nah, ini mengindikasikan bahwa ini ada masalah. Ini sakit sekali. Coba tangannya gini. Ya, sakit kan? Sakit ya? Nah, coba yang itu. Ini? Enggak. Beda kan? Cuma ini sakit ini. Iya. Oke, sekarang lepas. Nah, ini sudah mengalami namanya atrofi. Apa itu atrofi? Pengecilan massa otot. Jadi cedera ini akan mengakibatkan massa ototnya menurun, fungsi ototnya menurun. Tapi kalau atlet ini merasa sudah sehat, ya ini akan beresiko kalau ototnya belum dikembalikan atau massa ototnya ditingkatkan. Tentunya setelah diterapi, setelah dimasas ini latihan penguatan. Jangan latihan main dulu. Harus dikarantina. Supaya apa? Supaya tidak terjadi cedera berulang. Cedera berulang itu karena ototnya belum siap. Rumusnya bahwa kapasitas sama beban lebih besar bebannya. Makanya ini harus besarkan kapasitasnya, kekuatannya, daya tahannya, massa ototnya. Ini sakit, ini tidak kan? Ini aja ini. Nah ini indikator bahwa ini sakit sekali ini. Apalagi ini, ini beda kan? Ya, kita sambil edukasi teman-teman semua, hati-hati atlet ini adalah aset. Ini sakit sekali. Ini, Geli doang. ini gini. Ya. Ini kalau tidak dibetulkan akan selesai. Karena apa? Performnya akan menurun. Nah ini ototnya habis ini. Nah ini lihat nih, ototnya sampai habis. Nah ini, ya ini ototnya habis. Bahwa ini mengalami namanya atrofi. Nah bisa dilihat ini kan ini. Nah ini kan nih tegap-tegap. Ah ini kan kelihatan sekali. Ini tidak lazim. Ini harusnya ada ototnya. Latimus dorsinya di sini. Itu. Nah, kalau kiri masih, kalau kanan udah habis. Ini apa? Ini terfrosir. Ya, terfrosir itu overuse. Sakit kan? Ya. Lemas. Nah, jadi teman-teman semua atlet ya, jangan asal pijit. Harus orang yang paham, ya, orang yang paham tentang anatomi, fisiologi, kinesiologi, dan kontraindikasi massas. Karena pijit ini dilakukan orang yang mohon maaf yang tidak paham akan beresiko, akan bertambah. Jadi massas itu bisa membantu juga bisa memperburuk. Memperburuknya apa? Seharusnya nggak dipijat. Aduh, ini kan keluhannya di sini. Ini kalau dipijat ya tambah rusak. Kan itu. Ini sakit sekali ya. Nah, nanti setelah ini tidak boleh langsung main, nggak boleh. Latihan nggak boleh. Latihannya adalah khusus, program khusus. Latihan penguatan. Contohnya apa? Gerakan yang statis. Plank dengan resistance band itu. Jangan bed rest, salah. Itu. Kamu masih muda. Kamu usia berapa? 17 ya. 18 sampai 27 adalah masa emas. Gitu loh. Ini sakit sekali. Iya, sebenarnya. Iya. Aduh. Sakit Ki? Ya. Jadi ini harusnya ada servis. Ini dipakai terus, ya kan? Gak pernah servis kan? Jarang. Ya karena tidak tahu. Ya. Jadi MCO ini adalah massage olahraga, adalah memang di bidangnya adalah cedera yang diakibatkan karena olahraga. Itu. Waduh. Ini nggak lazim, ini kan dia doang ya. Tapi ini kan nggak bisa bohong ya. Sakit ya? Ya kalau nggak sakit nggak sini toh. Ini sakit sekali nih. Ayo lemas.
Ya nanti Aurel nanti. Rel aku masuk YouTube ya. Aurel itu 20 tahun itu ya usianya. Senior ya? Iya, senior. Udah. Sakit kah? Sakit, Pak. Banget. Oke, cek dulu. Sakit ini? Masih. Sakit banget enggak? Udah beda kan? Halo. Coba cek. Lemes, Pak. Ha. Bisa? Ah, bisa naik ini teman. Loh, bisa kan? Pusing? Lemes. Pusing enggak? Enggak toh? Dikit. Pusing enggak? Dikit ya. Tapi aman ya? Karena ini masih ada titik-titik yang harus dirilis. Ini sakit sekali. Mengapa sakit teman-teman semua? Ini cedera yang setahun lamanya yang belum dibetulkan secara sempurna. Cuma gini aja sakit. Coba sekarang bandingkan yang kiri. Ini sakit enggak nih? Enggak. Ada sini. Nah, sakit enggak nih? Enggak. Padahal ini pelan ya nih. Oh. Ini. Jadi perlu yang namanya ini ya, harus ada edukasi. Perlu yang ada edukasi. Supaya apa? Supaya atlet-atlet nasional ini teredukasi, tidak ada cedera yang lebih berat. Ini barusan yang dialami oleh siapa? Fardan. Oh enggak, yang main timnas siapa? Gregory. Siapa? Gregoria. Ya ini mengalami cedera punggung. Ini bahu. Sudah gini aja, dicek. Sakit dan beda? Beda. Sudah gak seperti tadi? Coba gini aja, kok kamu takut tuh? Enggak apa-apa. Trauma. Beda toh? Kalau sakit tuh ini sakit ini. Oh, itu sakit. Betul kan? Sakit. Beda. Nah, ini. Nah, tadi kan ini sakit sekali ini. Beda. Sudah beda kan? Ah, gampang kan? Sakit tak nih? Masih dikit sih. Masih dikit ya. Jadi berkurang ya. Tadi kan sakit sekali. Nah, jangan sakit ini. Sampai jalar, Pak. Menjalar kemana? Menjalar kemana? Ke kaki? Ke jari? Iya, ke jari. Ya, tadi kamu gerakan apa yang sakit tadi? Ah, sakit tak nih? Halo. Masih ada ngerasa ganjel. Ya, tapi sudah berkurang. Nah, ini kan belum selesai. Tapi udah menurun ya itu. Tadi sakit sekali. Sudah sekarang dirasakan bisa toh? Ah, halo. Ini sudah beda. 9. Oke, 9 menit ya, Mas. Nanti kasih setrum nanti. Kita kasih strum. Waduh. Ya ini strumnya itu ini. Betul? Iya, betul. Serut gitu kan? Bawa strum enggak saya? Enggak. Ini ya, seret tuh. Bentar, Pak. Lemas. Ini lemes, bukan lemes, sakit. Jadi ini memang sakit teman-teman. Mengapa ini sakit? Saya akan jawab. Mas Ardan, siapa? Ardan ya? Farahdan. Ini mengalami spasme hebat. Spasme itu apa? Yaitu kekakuan otot. Nah, kekakuan otot inilah yang menekan selaput saraf. Jadi ditekan gini aja sakit. Nah, ini tadi sakit, sekarang sudah nggak betul sakit karena ototnya sudah rilis. Ini sudah rilis nggak sakit. Tadi ini sakit, ini sudah nggak sakit. Sakit nggak? Enggak. Dikit. Sudah beda toh? Nah, yang ini yang sakit ini, ya, ini sakit ini. Cuma di gini. Apa terlalu kencang saya? Sampai kayak kesetrum. Dia cuma gini dah ya. Ya ini pas teman-teman semua. Pas. Nah. Ya Allah, ini terlambat sudah. Terlambat ini. Edukasinya terlambat. Nah, itu edukasinya terlambat. Nah.
Nah, ini sudah. Halo. Udah senyum sekarang. Halo, udah senyum. Ini tadi sakit sekali ya. Nah, ini ya masih Mas. Halo. Aduh. Wah, tenang. Aduh. Ini loh, sedikit lagi finish itu. Sampai kayak setrum. Kayak setrum beneran. Apa saya bawa setrum? Jadi massage itu jangan membuat trauma ya, Dan itu butuh teknik ya. Itu. Kamu trauma enggak? Enak kan? Oke, cek lagi. Set, udah nyampe semua. Enak kan? Nah, sekarang ini. Halo. Udah beda? Masalah bunyi-bunyi itu aman. Tandanya hidup. Karena gerak bunyi. Coba kalau diem klutuk-klutuk, bahaya enggak itu? Iya. Ya, jadi bunyi yang penting tidak rasa sakit. Kalau kita kaji yang bunyi itu ya banyak faktor. Mungkin ada lemah tendonnya, lemah ligamennya, ada perluasan gerak sendinya, itu juga bisa. Tentunya harus latihan penguatan supaya tidak klutuk-klutuk lagi ya. Oke. Sekarang kita akan reposisi. Tegap sekarang. Ini ototnya mengecil ya, jadi nanti latihan. Jadi untuk pelatih ini harus latihan penguatan dulu ya, jangan langsung dikasih program maksimal. Ini bagus ini. Ototnya bagus, ininya bagus. Coba saya pengen bunyinya kayak apa tadi coba. Oh enggak apa-apa, aman-aman. Cek lagi, tangan kiri tadi sakit katanya. Beda? Halo. Ya tadi ini aja tadi kan sudah kelihatan sekali ya. Nah, ini udah mentok. Nah, udah bisa. Jadi ini ya, ini aset. Jangan sampai mengalami cedera berkelanjutan. Jangan sampai cedera ringan ke sedang ke berat. Jadi kalau cedera itu betulkan secara sempurna supaya mainnya sempurna. Tapi kalau cedera tetap dipaksa main, satu mainnya nggak bagus, performanya turun, tambah parah. Jadi kalau cedera itu hentikan, betulkan, ya diterapi secara sempurna. Tapi kalau cedera dipaksakan besok kamu final, selesai. Kalau selesai sudah game over, betul kan? Kan itu loh. Jadi ini butuh waktu, prosesnya itu butuh 3 bulan. Ya untuk menumbuhkan itu 3 bulan karena ototnya ini. Dengan apa? Dengan latihan penguatan, dengan nutrisi atau gizinya terpenuhi, istirahatnya terpenuhi, kan itu harus terprogram. Jadi untuk menumbuhkan ini otot itu yang butuh 3 bulan. Ya kalau pemain-pemain dunia itu ya harus dikarantina, betulkan dulu, dites dulu kekuatan, dites dulu. Pernah kan kamu push and pull? Nah berapa itu? Tahu enggak? Wah itu enggak tahu. Ya kan harusnya dicatat itu. Kalau kamu misalkan ini sampai 200, kok ini belum 200, jadi ini masih lemah. Harus sampai 200. Makanya dengan data itulah kita bisa mengevaluasi. Jadi tes fisiknya itu kan kamu genggaman, gitu ada toh? Genggaman atau kamu gantung? Gantung ya. Nah, berapa detik? Waktu itu 30 detik ya. Sekarang dites kuat enggak itu? Kalau kamu sudah 30 detik kuat, jadi ini sudah oke, sudah kuat. Kalau kamu cuma detik aja tuh masih kurang, masih lemah. Makanya kamu itu data tes fisik itu dicatat, push-up-nya berapa, gitu kan? Itu. Jadi itu mengevaluasi di situ. Oh ini sudah dari awal yang sehat, data tesnya sekian, setelah mengalami cedera dites lagi, menurun enggak itu? Kalau menurun itu harus dikuatin dulu, jangan dipaksakan dulu. Ya, habis ini nanti latihan resistance band yang statis ya. Plank itu. Ini dikuatin, ini ototnya lemah. Jadi cedera itu mengakibatkan perluasan gerak sendinya menurun, kapasitas ototnya menurun, fungsi ototnya menurun, mentalnya menurun. Betul kan? Ya, mental itu trauma itu loh. Nah, sekarang ditingkatkan lagi. Trauma itu tidak akan hilang kalau masih merasakan nyeri. Kalau nyeri udah hilang, ya udah kamu akan fight lagi. Tapi kok aduh, kamu akan gini-gini terus. Makanya jangan sampai gini terus.
Gimana harus nikah? Ya, kamu harus punya rasa percaya diri, latihan penguatan dulu. Mungkin itu teman-teman semua, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat.